Halo pemirsa, ambang batas presiden atau presidential threshold pada pemilu presiden oleh Mahkamah Konstitusi dihapus. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sido Sore. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus banyak 3 kali hingga siang ini. Letusan dengan tinggi kolom abu sekitar 500 hingga 1.200 meter di atas puncak kawah. Letusan ketiga Gunung Lewotobi memiliki amplitudo maksimum 29,6 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 13 detik. Warga dari 7 desa di Flores Timur dihimbau untuk mewaspadai potensi banjir lahar. Warga juga diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi dan sektoral barat daya utara timur laut sejauh 6 km. Warga yang terdampak juga diminta untuk menggunakan masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan. PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik dalam momen libur Nataru terjadi hari ini. Hingga saat ini tercatat sebanyak 43.129 penumpang akan tiba di wilayah Daob 1 Jakarta. Sejak pagi hari, kepadatan penumpang telah terlihat di stasiun Pasar Senen Jakarta, khususnya para penumpang yang baru tiba di Jakarta. Meski arus balik diprediksi terjadi hari ini, namun tingkat keberangkatan penumpang dari wilayah Daob 1 Jakarta juga masih terpantau tinggi. Arus balik libur Natal dan Tahun Baru lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau mulai terjadi peningkatan kendaraan dari arah Palimanan menuju Jakarta. Lebih dari 46.000 kendaraan melintas gerbang tol Cikampek Utama. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota dari arah Jakarta menuju Palimanan terpantau lancar. Terpantau ruas tol Jakarta Cikampek menuju arah Palimanan mulai dipadati kendaraan yang terjadi dari kemarin hingga hari ini. Begitu pula untuk arah sebaliknya arus kendaraan dari arah Palimanan menuju Jakarta terpantau terjadi peningkatan yang telah melintas. Pihak Jasa Marga dan Korlantas Polri menyebut puncak arus balik terjadi hari ini. Ya, untuk mengetahui situasi lalu lintas arus balik hari ini sudah ada rekan Henry Aprila di stasiun Pasar Senen dan juga Irfan Hardiansyah yang berada di gerbang tol Cikampek Utama Purwakarta, Jawa Barat. Kita ke Henry terlebih dahulu. Silakan Henry dengan laporan Anda. Baik Juno, kalau untuk situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta, tandanya ini sudah memasuki arus balik pada libur Tahun Baru 2025. Kemudian kalau informasi yang kami terima dari Humas PT Kereta Api Indonesia, ini Iksvan Henry Wintoko yang menyampaikan kalau untuk arus balik diprediksi pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Kemudian kalau untuk informasi terkait dengan volume keberangkatan maupun kedatangan di daerah operasional 1 Jakarta terkhusus ini di stasiun Pasar Senen Jakarta, ini kami terima bahwa untuk informasi kedatangan ini mencapai 43.129 kendaraan. Kemudian kalau untuk kedatangan ini maksud kami untuk keberangkatan ini dicatat atau diinformasikan mencapai 18.745 keberangkatan. Kemudian kalau untuk terkait dengan keberangkatan sendiri ini masih menjadi favorit atau lokasi favorit ini masih meliputi salah satunya Lempuyangan, kemudian juga Yogyakarta, Solo dan juga Malang. Kemudian kalau informasi terkait dengan apa yang kami sempat tanya kepada salah satu penumpang, penuturan bahwa penumpang memilih menggunakan moda transportasi untuk arus balik ini baik itu dari arah Jakarta menuju ke lokasi tujuan maupun dari beberapa wilayah ke Jakarta atau ke daerah operasional 1 Jakarta. Ini karena mengingat kereta api atau moda transportasi kereta api masih menjadi moda transportasi favorit untuk para penumpang atau masyarakat yang hendak melaksanakan perjalanan. Kemudian kalau untuk terkait dengan harga tiket, ini kami menerima informasi bahwa untuk periode dari 1 hingga 5 Januari 2024 tercatat ada 50 kereta yang memberikan 10% diskon untuk para penumpang yang hendak melaksanakan keberangkatan dari arah stasiun Pasar Senen Jakarta. Sementara Juno, kita lihat bagaimana situasi terkini atau bagaimanakah apakah ada keramaian saat ini, karena saat ini kami belum melihat adanya tanda-tanda keramaian dibandingkan dengan tadi pagi. Juno. Baik Henry, selanjutnya kita ke Cikatama, ada rekan Irfan di sana.
Irfan, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih. Selamat sore Juno dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, bahwa untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini terpantau masih ramai lancar, namun kami melihat tadi sempat ada antrian di gerbang tol Cikampek Utama ini, dan memang untuk yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga sejumlah bus antar kota. Dan tentunya ini jika melihat dari volume kendaraan pada saat ini memang ada peningkatan dari hari-hari sebelumnya, dan di mana ini dari data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga sejak sore kemarin hingga pagi tadi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, pihak Jasa Marga ini mencatat ada sekitar 46.000 lebih kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Sementara itu untuk dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan ini tercatat sebanyak 28.000 kendaraan. Dan untuk update saat ini pada pukul 16:38 lebih dari 16.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan ataupun Trans Jawa. Sementara untuk dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta ini tercatat ada sebanyak lebih dari 17.000 kendaraan. Dan pada momen arus balik libur Natal maksud kami pada momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2025 ini pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian menyebutkan bahwa memang untuk puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2025 tepatnya pada hari ini hingga nanti pada tanggal 5 Januari 2025. Dan sementara itu jika nantinya ini terjadi kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama ataupun di ruas tol Jakarta Cikampek, pihak Jasa Marga maupun kepolisian ini menyebutkan akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas di mana ini diantaranya ada one way, kemudian ganjil genap serta kontraflow. Dan tentunya bagi pengendara yang hendak melakukan perjalanan dengan menggunakan jalan tol pada esok hari yakni pada tanggal 3 Januari 2025 pihak Jasa Marga ini memberikan diskon tarif tol sebesar 10%. Jadi jangan lewatkan diskon tarif tol ini bagi Anda pemirsa, dan tentunya kami menghimbau kepada Anda para pengguna jalan tol ataupun yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh, pastikan kendaraan Anda ini layak jalan dan kemudian juga ini pastikan saldo e-tol Anda mencukupi pada saat melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama maupun di gerbang tol lainnya. Dan satu hal lagi yang paling penting ini pastikan kondisi fisik Anda ini dalam keadaan sehat dan juga prima. Sementara demikian Juno. Baik, Irfan, terima kasih atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Henry langsung dari Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali. Pasca perayaan Tahun Baru, Stasiun Tugu, Yogyakarta, Kamis siang dipadati calon penumpang kereta api. Para penumpang didominasi tujuan arah Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Kepadatan calon penumpang nampak terlihat di Stasiun Yogyakarta pada Kamis siang. Mayoritas penumpang akan pulang ke daerahnya masing-masing usai liburan Natal dan Tahun Baru di Jogja. Pihak KAI Daob 6 Yogyakarta menyebut pada arus balik liburan Natal dan Tahun Baru menyebut puncak arus balik terjadi 2 kali, yakni 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025. Kebanyakan para penumpang yang naik kereta api jarak jauh ini masih didominasi dengan arah tujuan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Pihak KAI Daob 6 Yogyakarta menjalankan operasional 22 kereta api jarak jauh dan 12 tambahan kereta api jarak jauh. Dua wisatawan di Sumatera Barat menjadi korban ledakan petasan saat pesta kembang api dalam malam pergantian tahun. Sementara itu 3 rumah dan kapal nelayan di Cilincing, Jakarta Utara hangus terbakar akibat petasan yang menyambar rumah warga. Dan berikut kami rangkum sejumlah peristiwa yang terjadi saat pergantian tahun. Petugas mengevakuasi korban ledakan petasan di tengah kepadatan pengunjung di kawasan Taman Pedestrian Jamgadang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 2 orang pengunjung menjadi korban ledakan petasan saat pesta kembang api momen malam pergantian tahun. Saat kejadian, korban bersama keluarganya sedang melihat kembang api dari bawah menara Jamgadang.
Tiba-tiba ada kembang api atau petasan yang dinyalakan pengunjung lain jatuh dan meledak mengenai korban. Salah seorang korban terluka pada mata terkena percikan ledakan kembang api yang meledak di bawah. Sementara seorang korban lain mengalami luka bakar di bagian lengan. Ini lagi duduk. Terus? Mercon sudah di depan, mercon tuh mati. Terbang lagi, mercon hidup. Jadi ada 2 yang terdampak tadi, kena kembang api, yang 1 kena mata dan sudah lakukan penanganan di posko kita. Yang 1 lagi perempuan, tangannya sebelah bau lengan sebelah kiri robek juga kena kembang api. Tapi alhamdulillah semua bisa kita akses di posko kerjasama PMI Kota Bukit Tinggi dan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Para korban mengalami luka bakar di bawah 5%. Kobaran api menghanguskan 3 rumah di Jalan Kampung Sawah Cilincing, Jakarta Utara sekitar pukul 12:30 dini hari saat pergantian tahun. Besar kobaran api merambat ke kapal nelayan yang tengah bersandar. 1 orang mengalami luka bakar dalam peristiwa ini. Korban menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Kebakaran diduga dipicu percikan petasan yang menyambar rumah warga. Sementara itu kecelakaan maut terjadi di Jalan Hang Tua, Wujud, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Riau. Terlihat 3 orang yang merupakan satu keluarga tewas setelah sepeda motornya ditabrak sebuah mobil. Sementara itu mobil yang menabrak terbalik dan rusak parah di bagian depan kanan. Mobil tersebut berpenumpang 3 orang. Mobil tersebut melebar ke kanan, kemudian bertabrakan dengan pertama 1 unit sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh 1 keluarga, yaitu bapak, anak 10 tahun, kemudian ibu. Akibat dari kecelakaan pada sepeda motor Honda Beat tersebut, seorang anak, kemudian ibu langsung meninggal di TKP, dan yang bapak langsung dibawa untuk mendapatkan pertolongan di RSUD Arifin Ahmad. Namun setelah dilaksanakan tindakan medis, yang bapak juga ikut meninggal. Dari hasil pemeriksaan serta hasil tes urin, ketiganya positif mengkonsumsi narkoba. Cuaca buruk yang melanda Bali saat pergantian tahun baru tak menyurutkan wisatawan mendatangi lokasi wisata Tanah Lot. Tercatat pengunjung di pantai ini mencapai hingga 8.000 perharinya. Lantai 2 sebuah kafe di kawasan wisata Puncak Gunung Balau, Kota Bandar Lampung tiba-tiba runtuh saat dipadati lebih dari 50 orang pengunjung di malam pergantian tahun baru. Struktur bangunan kafe yang terbuat dari kayu dan papan diduga tidak mampu menahan beban pengunjung yang melebihi kapasitas. Tercatat ada 5 pengunjung yang terluka dirawat di rumah sakit. Pihak pengelola kafe mengaku sempat membatasi jumlah pengunjung di lantai bawah maupun lantai atas. Namun menjelang detik-detik pergantian tahun, pengunjung banyak berpindah ke lantai 2 hingga akhirnya ambruk. Yang lantai pertama ini 45 orang, lantai kedua ini 45 orang. Nah setelah mau jam pergantian tahun, yang belakang ini lari ke depan semua, sambil lompat-lompat. Akibat insiden runtuhnya lantai bangunan kafe ini, polisi menutup sementara lokasi wisata untuk kepentingan penyelidikan. Itu ada sekitar 50 lebih pengunjung untuk merayakan tahun baru. Setelah melihat kembang api, mereka lompat-lompat sehingga mengakibatkan salah satu tiang yang ada di kafe tersebut tidak mampu menahan beban sehingga menyebabkan roboh. Polisi mengimbau pengelola lokasi wisata lebih memperhatikan standar keamanan dan kapasitas bangunan guna mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
Polisi merazia lokasi wisata di kawasan Pantai Anyer, Serang, Banten. Razia digelar untuk mengantisipasi getok harga tiket masuk ke pantai yang tidak sesuai dan aksi pungutan liar. Polisi merazia sejumlah titik di lokasi kawasan wisata Pantai Anyer, Serang selama liburan tahun baru 2025. Razia dengan menelusuri sejumlah titik pintu masuk pantai yang dijadikan lokasi wisata. Razia digelar untuk mengantisipasi aksi premanisme di wilayah jalur wisata Anyer. Hasilnya, beberapa preman dan pungli diamankan dari tempat parkir kendaraan dan tempat masuk ke dalam pantai. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa lembaran tiket parkir yang tidak terdaftar di pemerintahan alias ilegal. Pungutan liar, premanisme, namun hari ini bisa dibilang aman, kondusif, nggak ada ya. Karena anggota dari kemarin pagi sampai malam sampai hari ini patroli terus, tertutup atau pakaian dinas juga terus mobile, sehingga mereka mikir-mikir mau melakukan tindakan. Razia akan digencarkan hingga 7 hari ke depan untuk memberikan rasa aman kepada pengunjung pantai dan wisatawan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Cuaca buruk yang melanda Bali saat pergantian tahun baru tak menyurutkan wisatawan mendatangi lokasi wisata Tanah Lot. Tercatat pengunjung di pantai ini mencapai hingga 8.000 per harinya. Cuaca yang cenderung mendung bahkan seringkali hujan tak menyurutkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Tanah Lot, Tabanan, Bali. Tanah Lot sendiri merupakan destinasi ikonik Bali yang kerap dikunjungi wisatawan, khususnya saat libur panjang seperti pergantian tahun. Jika dibandingkan dengan hari biasa, pengunjung Tanah Lot hanya sekitar 4.000 orang. Namun dalam rangka perayaan pergantian tahun baru 2025, jumlah wisatawan meningkat signifikan. Di kawasan DTW Tanah Lot mulai tanggal 22 sudah mulai ada peningkatan, yaitu rata-rata kunjungan kita di hari-hari sebelumnya itu 4-5.000 per hari, sekarang sudah meningkat menjadi 6.000 sampai 8.000 kunjungan per hari. Kemarin tingkat kunjungan kita di sampai 8.000 sekian. Artinya harapan kami ke depan terus, artinya selama liburan ini kunjungan kita di kawasan DTW Tanah Lot mulai meningkat. Jika Anda berada di Bali dan hendak berwisata ke Tanah Lot, Anda akan dikenakan tiket masuk domestik seharga Rp20.000 untuk anak-anak dan Rp30.000 untuk dewasa. Sementara untuk wisatawan asing, anak-anak akan dikenakan Rp40.000 dan dewasa sebesar Rp75.000. Bagaimana? Anda tertarik mengajak keluarga Anda menikmati keindahan Tanah Lot? Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Mabes Polri mengungkap hasil sidang dugaan pelanggaran etik dalam kasus pemerasan kepada penonton event DWP. 2 terduga pelanggar yakni Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Polisi Donald Parlanguan Simanjuntak dan AKP Yudi Triananta Sheffield telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Dua oknum polisi diberhentikan dengan tidak hormat butut kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta. Kedua oknum polisi tersebut, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parluangan dan anak buahnya berinisial Y. Pemecatan dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri. Ya, sidang etik kemarin berjalan mulai dari jam 11 tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari hampir jam 4 pagi. Ya, dengan sidang untuk Direktur Narkoba, untuk Kasubdit sama untuk Kanit. Direktur sama Kadinnya sudah diputus PDDH dan mereka mengajukan banding. Ya, untuk Kasubdit masih diskors. Dilanjutkan besok pada hari Kamis. Salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih telah menunggu dan permohonan maaf ada waktu untuk menunggu. Namun demikian apa yang ditunggu rekan-rekan kami tentunya ada proses yang memang berdasarkan prosedural harus dilaksanakan, yaitu adalah proses dalam penindakan yang sifatnya adalah sidang terhadap terduga pelanggar. Baik rekan-rekan, saya hari ini bersama
Karowatprov, Div Propam Polri, dan juga dari Kompolnas. Tentunya yang pertama-tama perlu kami sampaikan bahwasannya Bapak Kapolri komitmen terhadap keseriusan dalam setiap tindakan tegas kepada para terduga pelanggar khususnya. Dan kemudian juga bersama-sama bersama fungsi eksternal pengawas Kompolnas terus dilakukan intens dan pantauan dan bahkan mengikuti setiap proses ini, dan ini adalah wujud daripada objektivitas maupun transparansi. Rekan-rekan, sejak tanggal 31 Desember yang lalu tahun 2024 proses ini terus berjalan, yaitu adalah sidang kode etik profesi Polri terhadap terduga pelanggar. Saat ini juga masih berlangsung. Yang perlu kami sampaikan yang pertama adalah hasil daripada ketiga terduga pelanggar pertama yang melalui proses sidang kode etik profesi Polri. Yang pertama perlu diketahui dari laporan hasil pelaksanaan sidang KKEP atas nama terduga pelanggar DPS. Sebelumnya juga kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, sidang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, sekira pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan hari Rabu, tanggal 1 Januari 2025. Pukul 03.45 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Propam, di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri, dengan terdiri dari komisi sidang, yaitu sebagai Ketua Komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yan Sultra Indrajaya SH, Wa Irwasum Polri, dan kedua Wakil Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH, Karowatprov Div Propam Polri. Ketiga, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Armeni SIK, Kabak Litpres, Ropaminal Div Propam Polri. Keempat, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Muhammad Barli Ramadhani SIK SHMH, Akreditor Propam Kepolisian Madya tingkat 2 Div Propam Polri. Kelima, anggota komisi Komisaris Besar Polisi Hardiono SIK MH, Akreditor Utama Rowatprov Div Propam Polri. Dalam pelaksanaan sidang komisi ini, seluruhnya dalam kesaksian melibatkan saksi sebanyak 15 orang hadir lengkap. Dan kemudian pada hasil sidang terlihat dan perlu kami sampaikan adanya suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan. Maka pasal yang dilanggar dikenakan pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 5. Baik, kita lanjutkan ke informasi berikutnya pemirsa. Mahkamah Konstitusi memutuskan ambang batas presiden bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian setiap partai boleh memajukan kandidat di dalam Pilpres.
Aktivis dari Perludem, Titi Anggraini menyatakan MK baru saja mengabulkan permohonan pengujian ambang batas pencalonan presiden melalui putusan MK. MK menyatakan ambang batas pencalonan presiden inkonstitusional. Semua partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Titi menjadi salah satu pemohon gugatan ambang batas presiden, namun berulang kali ditolak dan baru kali ini gugatan tersebut lolos dan dimenangkan. Putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Osman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya 2 hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi. Ya, ambang batas presiden atau presidential threshold pada pemilu presiden oleh Mahkamah Konstitusi dihapus. Majelis Hakim menilai presidential threshold bertentangan dengan Undang-Undang 45. Selama ini hanya didominasi oleh parpol tertentu yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih. Lalu apa artinya bagi partai dan para pemilih? Kita akan berbincang dengan pemohon uji material ambang batas presiden Titi Anggraini dan politikus senior Golkar Nurdin Halid. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Titi, Pak Nurdin Halid. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno, Pak Nurdin. Iya. Ya, selamat sore Mbak Titi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio dengan Juno, ya Mbak Titi dan Pak Nurdin. Saya ke Mbak Titi terlebih dahulu ya, izin Pak Nurdin. Mbak Titi, ini kita pernah bahas medium 2024 yang lalu ya, kita sempat singgung ini dan hari ini diketok seperti itu. Apa tanggapan Anda terkait hasil ini yang memang sesuai permohonan Anda dan pemohon lainnya? Pertama, luar biasa ya. Mahkamah Konstitusi sangat patut untuk diapresiasi dan saya kira Mahkamah Konstitusi melahirkan harapan yang luar biasa patut kita syukuri di awal tahun 2025. Saya sendiri bersama Pak Hadar Nafis Bumai, ini adalah pengujian kami yang ketiga untuk ambang batas pencalonan presiden. Sebelumnya kami berdua di tahun 2017 melalui perkara nomor 71 dan di tahun 2019 melalui perkara nomor 49, itu sama-sama yang pertama tidak dapat diterima dan yang kedua ditolak begitu. Dan hari ini Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya secara betul-betul fenomenal, yang semula menyatakan ambang batas pencalonan presiden sebagai open legal policy, makanya di pemilu kita berlaku persyaratan untuk mencalonkan presiden harus memiliki kursi 20% di DPR atau 25% suara hasil pemilu DPR yang terakhir begitu ya. Sekarang saya sendiri rasanya masih merinding begitu ya. Karena ini seperti bumi dan langit antara apa yang pernah diputuskan MK dahulu dengan yang diputuskan hari ini. Jadi Mahkamah Konstitusi hari ini mengakomodir semua argumen yang pernah kami sampaikan sejak permohonan kami 2017 dan juga permohonan kami 2019. Dan Mahkamah dalam memutuskan untuk mengabulkan ternyata dengan memperhatikan perkembangan mutakhir saat ini. Jadi Mahkamah bukan hanya berubah soal ambang batas pencalonan presiden, tapi Mahkamah Konstitusi juga berubah di dalam memandang
konstitusionalitas legal standing atau kedudukan hukum para pemohon. Sebelumnya yang diakomodir kedudukan hukumnya itu hanya partai politik saja. Sekarang yang dikabulkan itu legal standingnya termasuk pemilih atau warga negara yang punya hak pilih begitu. Jadi ini yang bagi kami ini saya tidak menyangka akan seperti ini, begitu luar biasa Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan semua partai politik peserta pemilu punya hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Artinya tidak boleh ada lagi ambang batas pencalonan presiden yang merujuk kepada perolehan kursi atau perolehan suara pemilu DPR. Jadi betul-betul Mahkamah 180 derajat berubah kembali kepada khitah. Karena ternyata Mahkamah melihat adanya 33 permohonan yang terus-menerus diajukan oleh masyarakat, partai politik, organisasi masyarakat sipil, ataupun pemantau pemilu partai politik sebagai bentuk sebuah perlawanan terhadap kebijakan politik hukum terbuka soal ambang batas pencalonan presiden yang dianggap melanggar moralitas, rasionalitas, dan juga mengandung ketidakadilan yang intolerable. Jadi sebenarnya kalau dari sisi argumen Mas Juno, tidak ada argumen baru dalam putusan MK nomor 62 tahun 2024 ini. Yang ada adalah Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa argumen-argumen yang disampaikan dalam permohonan terdahulu memang beralasan secara hukum. Setelah Mahkamah Konstitusi mencermati bagaimana perubahan Undang-Undang Dasar, dinamika pengaturan ambang batas selama Pilpres sejak 2004 sampai 2024. Jadi ya bagi kami ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia, kemenangan bagi seluruh partai politik karena semua partai politik akhirnya mempunyai hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden sepanjang berstatus sebagai peserta pemilu. Baik Mbak Titi, nah saya langsung ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, kalau tadi perspektif dari penggugat ya Mbak Titi dan juga pemilih seperti itu, kalau dari parpol besar seperti Golkar, apa maknanya putusan ini Pak Nurdin? Ya, jadi saya mau maaf dulu ya, karena ini saya dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Baik, ya, silakan. Mudah-mudahan tidak putus-putusin dalam kereta ini. Ya, baik Pak. Jadi yang pertama, tentu ini merupakan hadiah bagi seluruh Indonesia, termasuk bagi seluruh parpol ya di tahun baru 2025. Kenapa saya katakan? Ya, Pak Nurdin. Oke, nampaknya sedikit ada problem. Tadi Pak Nurdin menyebutkan bahwa memang mengatakan bahwa batas itu harus dihapuskan. Ya. Jadi yang pertama adalah ini semakin mencerahkan demokrasi rakyat. Yang kedua, betul-betul penjelmaan kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat. Yang ketiga, ini membuat partai politik itu lebih fleksibel dalam memberikan pilihan-pilihan kepada rakyat dengan jumlah yang bukan tidak terbatas, tetap terbatas, tapi nanti akan pembentuk undang-undang tentu akan mengatur sehingga tidak terlalu banyak ya. Dan kita sudah punya pengalaman sebenarnya yang bagus, yaitu ketika tahun 2004 pemilihan presiden ada 5 calon, kemudian 2009 ada 3 calon, dan sesudah itu baru 2 calon. Nah, oleh karena itu saya termasuk politisi yang sangat menyambut baik daripada putusan Mahkamah Konstitusi dengan alasan tadi bahwa ini akan semakin mencerahkan demokrasi rakyat, kemudian partai politik itu bisa memberikan berbagai alternatif pilihan, pemimpin-pemimpin bangsa kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa memilih dengan berbagai alternatif, bukan hanya 2 orang, apalagi kalau 1 orang nanti seperti pilkada, pilgub misalnya 1 calon. Jadi saya kira ini hadiah tahun baru yang sangat baik untuk bangsa kita dalam menuju proses demokrasi yang semakin hari semakin baik. Sekalipun ya, juga saya sebetulnya termasuk orang yang tidak setuju dengan pemilihan langsung. Kenapa? Karena kita adalah dasar negara kita masih Pancasila, setelah keempat itu tidak sama dengan pemilihan langsung, itu sistem perwakilan. Ya, seperti di Amerika itu kan sistem perwakilan, sekalipun tidak, kalau di Amerika tidak langsung, kalau kita masih langsung gitu ya. Nah itu jadi tapi dalam putusan ini saya termasuk politisi yang menyambut baik sebagai anggota DPR. Tentu juga nanti kita akan membahas di DPR bagaimana supaya tidak terlalu banyak calon, artinya tidak terbatas, tapi terbatas tetapi kemudian tidak menggunakan daripada presidential threshold gitu. Oke, baik. Sebelum saya ke Mbak Titi, Pak Nurdin, kalau ada anggapan bahwa parpol-parpol besar termasuk parpol parlemen akan ya cukup dirugikan dengan adanya keputusan ini karena biasanya kan mendominasi di tiap pilpres, Pak. Tanggapan Anda, Pak? Kalau Partai Golkar
tidak seperti itu, ya persepsinya tidak seperti itu. Partai Golkar kemarin juga karena situasi dan taat dengan konstitusi, di mana ada presiden kita ikut. Tapi dengan demikian maka Partai Golkar justru juga mempunyai pilihan-pilihan nanti untuk mencalonkan kadernya sendiri, karena tidak perlu berkoalisi Partai Golkar. Apalagi kalau kita menjadi pemenang pertama atau pemenang kedua, kita bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi. Dan selama ini kan juga salah satu hambatan Partai Golkar adalah karena harus berkoalisi, kemudian sehingga Partai Golkar tidak punya calon sendiri, kecuali waktu tahun 2004 kita punya calon sendiri Pak Wiranto, kemudian 2009 kita punya calon sendiri Pak Yusuf Kala. Nah tapi setelah itu, setelah ditetapkan presiden 20%, Golkar juga termasuk partai yang sulit untuk mencalonkan diri sendiri karena tidak cukup. Nah dengan demikian, dengan ini sekarang kader Golkar itu banyak sekali, sehingga Partai Golkar tentu menyambut baik daripada keputusan ini. Iya, dia bisa jalan sendiri ya Pak, kalaupun nantinya tidak ada teman gitu. Baik, menarik ketika kita bicara mengenai makna nih, dua-duanya menyambut baik itu dari parpol besar ya, sekelas Golkar dan juga pemilih Mbak Titi dan juga saya melihat ini. Tapi kembali saya ke Mbak Titi dengan adanya putusan ini, berarti setiap partai yang peserta pemilu ya, mereka punya hak untuk mencalonkan asalkan mereka sudah legal atau resmi menjadi peserta pemilu ya, Mbak Titi. Kira-kira seperti itu? Betul sekali. Jadi MK menghapus ambang batas pencalonan presiden. Tidak ada ambang batas pencalonan presiden. Yang pertama, semua partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Syaratnya adalah jadi peserta pemilu. Kalau bukan peserta pemilu tidak bisa. Nah, yang kedua adalah tidak boleh ada ambang batas persyaratan yang merujuk kepada perolehan suara atau perolehan kursi di parlemen. Itu kata MK. Yang ketiga, kata MK lagi, tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik tertentu dalam pencalonan presiden yang membuat pemilih itu memiliki pilihan yang terbatas. Itu syarat yang ketiga tuh Mas Juno. Jadi nggak boleh tuh ada koalisi yang memborong mayoritas. Ya. Mbak maaf kalau tidak salah ya, kalau tidak salah saya baru baca sepintas, tapi juga MK memberi kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan pembatasan-pembatasan, tapi tidak dalam kerangka presiden threshold ya itu. Jadi mungkin bisa begini Mbak Titi, bahwa misalnya tetapkan bahwa peserta pemilu yang lolos ke DPR misalnya berhak langsung, kemudian yang tidak lolos mungkin dengan ada jumlah pemilihnya sekian misalnya, mungkin bisa diatur seperti itu. Sehingga tidak, kalau misalnya 30 peserta pemilu, nanti 30 calon, mungkin bisa begitu. Gimana Mbak Titi? Silakan Mbak Titi. Iya, kebetulan tidak begitu Pak Nurdin. Jadi parameter pertama adalah semua partai politik peserta pemilu boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, tidak boleh diberlakukan persyaratan ambang batas yang merujuk kepada perolehan suara atau kursi. Jadi memang sudah betul-betul ditutup itu Pak. Yang ketiga adalah tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik yang memborong dukungan sehingga hanya ada terbatas pilihan. Yang ketiga, yang keempat, partai politik yang tidak mencalonkan kandidat, baik sendiri ataupun bersama-sama, itu tidak boleh menjadi peserta pemilu di pemilu berikutnya. Dan yang terakhir, pembatasan atau kemudian pengaturan supaya tidak terlalu banyak calon itu harus dilakukan pembentuk undang-undang dengan partisipasi masyarakat yang bermakna. Kalau saya tangkap sih Pak Nurdin, ini yang harusnya bisa diatur adalah karena syarat mencalonkan presiden wakil presiden itu adalah partai politik peserta pemilu, tidak boleh ada lagi itu Pak partai yang menjadi peserta pemilu karena hasil manipulasi atau kecurangan begitu. Jadi memang yang harus diperketat adalah menjadi peserta pemilunya nih. Iya, jadi penjaringannya oleh KPU pada peserta pemilu betul, ya. Betul, dan persyaratan menjadi peserta pemilu itu diatur oleh pembentuk undang-undang seperti apa begitu ya. Nah, tinggal partai politik dan juga pembentuk undang-undang mengawal. Jangan sampai KPU-nya nih main mata. Sebenarnya Pak Nurdin dengan persyaratan yang ada sekarang, itu persyaratannya sudah sangat berat. Tapi kebocoran sering terjadi karena ada main mata itu antara penyelenggara pemilu dengan calon peserta pemilu. Kalau persyaratan yang ada sekarang diikuti, sebenarnya menjadi peserta pemilu itu sudah luar biasa itu beratnya begitu. Tapi kan ternyata selalu bertambah nih peserta pemilu kita dari pemilu ke pemilu. Mbak Titi, jadi corongnya ya tadi ya, benchmarknya itu ketika menjadi partai pemilu itu harus memang benar-benar ya rule-nya, semua kualifikasinya harus selektif ya Mbak Titi ya. Oke, nah kalau tadi menarik bahwa ketika sudah menjadi partai peserta pemilu, tentu mereka punya hak untuk mengajukan calon masing-masing ya Pak Nurdin dan juga Mbak Titi. Tapi mungkin pertanyaannya gini, ketika kita seperti pengalaman,
cuman punya 2 calon atau 3 calon. Konflik of interest-nya luar biasa. Nah, ketika ada mungkin, ada misalnya nih Mbak Titi dan juga Pak Nurdin, ada setiap parpol misalnya ada 20 misalnya nanti, atau 30, masing-masing punya calon. Bagaimana Anda melihat bahwa kemungkinan untuk polarisasi, konflik of interest juga akan lebih besar? Saya mungkin ke Pak Nurdin dulu ya, Mbak Titi. Saya kira itu bisa terjadi, tapi itu mungkin sudah agak sulit ya. Karena setiap parpol tentu akan melihat realitas politik. Tentu juga akan melihat daripada survei. Tidak mungkin juga partai politik sembarangan mencalonkan hanya karena punya hak untuk mencalonkan. Tentu akan melihat realitas politik, kemudian kehendak rakyat, kemudian logistik dan sebagainya, kemudian calon yang dihendak dicalonkan itu. Tentu juga banyak faktor yang dia akan oleh tidak serta-merta mencalonkan ya Pak ya. Sekali misalnya ada 20 partai, ada 30 partai pemilu, menurut saya paling tinggi 5 atau 7 calon presiden. Tidak akan lebih dari itu. Saya ke Mbak Titi. Karena realitas politik itu. Tidak mungkin kalau misalnya calon presiden itu surveinya 5%, 7%, 10%, kemudian mau dicalonkan itu. Mungkin itu. Ya. Baik, Mbak Titi, bagaimana kita memahami ini? Karena tapi saya mengucapkan selamat dulu sama Mbak Titi ya, selamat atas perjuangannya nih Mbak Titi. Mbak Titi, bagaimana kita memahami ini ketika misal parpol kita ada belasan atau puluhan, apakah kita akan punya puluhan calon atau tadi seperti Pak Nurdin tidak semerta-merta semuanya akan punya calon? Bagaimana Mbak Titi? Mas Juno jangan takut ya, partai politik itu juga rasional. Jadi kalau dia memaksakan calon, lalu kemudian kehilangan peluang berkoalisi di dalam pemerintahan, pasti partainya juga pikir-pikir. Tahun 2004, syarat ambang batas pencalonan presiden itu hanya 3% kursi. Ada 8 partai yang bisa mencalonkan. Tapi ternyata kan calonnya hanya ada 5. Artinya partai juga berpikir taktis. Tidak semua itu ingin memaksakan. Karena mereka juga berpikir bagaimana peluang untuk mendapatkan pembagian kursi dalam koalisi pemerintahan begitu. Jadi saya kira tidak perlu ditakuti, apalagi di Indonesia ini kecenderungannya adalah koalisi yang merangkul begitu ya. Tapi juga hak partai yang ingin mencalonkan tidak boleh dibatasi. Mudah-mudahan nanti partainya Pak Nurdin ini bisa langsung bersiap mengusung kader potensialnya sehingga tahun 2029 bisa ada calon dari Partai Golkar yang betul-betul merefleksikan kader otentiknya Partai Golkar begitu. Tapi Mbak, kalau ya baik, Pak Nurdin, Anda ingin menanggapi? Ya, saya kira apa yang menjadi harapan itu saya sependapat betul bahwa realitas politik itu tidak menjadi pertimbangan daripada partai-partai dalam mencalonkan. Jadi tidak semudah itu bahwa semua parpol nanti yang peserta pemilu bisa mencalonkan. Saya sangat setuju itu dan Partai Golkar tentu menyambut baik putusan ini karena insya Allah kita bisa mencalonkan dari kader sendiri atau berkoalisi dengan yang lain dan pasti nanti ada koalisi itu. Tidak semua partai mencalonkan sendiri, pasti ada koalisi dengan yang lainnya. Baik, Mbak Titi, koreksi kalau saya salah. Yang saya baca juga bagaimana MK menyarankan kepada DPR dan pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Nomor 7 2017, di mana ini Pak Saldi mengatakan parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon maka dapat dikenakan sanksi, Mbak Titi. Larangan ikut pilpres berikutnya. Bagaimana kita memahami ini, Mbak Titi? Ya, itu merupakan rambu-rambu yang dibuat oleh MK untuk mencegah dominasi parpol atau gabungan parpol dalam pencalonan. Jadi dalam rangka mencegah terjadinya calon tunggal, Mas Juno, meskipun katup atau kerannya sudah dibuka, belum tentu partai-partai itu akan serta-merta mencalonkan kadernya sendiri. Bisa jadi ada misalnya tekanan atau praktik politik transaksional yang mencoba untuk memborong semua dukungan sehingga tidak memberi ruang kepada pilihan-pilihan alternatif bagi publik. Makanya kata MK tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik tertentu ataupun keterbatasan yang membatasi pilihan pemilih. Sehingga kalau ada partai yang sebenarnya punya hak lalu tidak menggunakan haknya itu, baik sendiri ataupun bergabung dengan partai politik lain, maka dia bisa dikenai sanksi pembatalan, dikenai sanksi tidak boleh menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya. Jadi itu rambu yang diberikan MK kepada pembentuk undang-undang. Nah mudah-mudahan pembentuk undang-undang mematuhi apa yang sudah diberikan rambu-rambu oleh Mahkamah Konstitusi dan itu rambu-rambu yang bagus kan, karena memfasilitasi partai untuk mencalonkan kadernya dan yang kedua memfasilitasi pemilih untuk mendapatkan alternatif pilihan yang beragam.
Oke, menarik. Peraturan yang baru saja diketok palu ini jadi pembelajaran kita bersama untuk mempelajari dan lagi-lagi bahwa semangatnya tadi ya baik sekali perspektif baik itu parpol dan pemilih diakomodir ternyata oleh MK. Saya ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, dengan adanya dinamika yang cukup signifikan ini ya kalau kita lihat karena tidak ada lagi itu presidential threshold 20%, dominasi mungkin ya nanti koalisinya juga bisa lebih memencar gitu tidak di satu titik. Apa strategi Partai Golkar ya melihat ini dan bagaimana nantinya karena pastinya Pak, ketika kita punya banyak pilihan, masyarakat juga punya banyak kue dalam artian dan Partai Golkar juga sebagai partai besar, partai yang sudah berdiri sejak lama, tentunya akan mengikuti atau seperti apa melihat perubahan ini? Saya kira pesan ini maka itu akan menyemangati, memberikan spirit baru bagi Partai Golkar ya untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh sampai kepada tingkat ranking di bawah. Yang kedua, menyiapkan program kerja partai yang bersesuai dengan cita-cita bangsa ini menuju Indonesia emas ya. Yang ketiga, tentu dari sejak awal kita sudah menyiapkan kader-kader potensial untuk bisa dicalonkan sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan misalnya bahwa Pak Prabowo misalnya sekarang dianggap oleh Partai Golkar masih yang sangat potensial, kemudian itu tidak tertutup kemungkinan bisa dicalonkan dari partai lain. Tapi ini yang penting bahwa partai ini dengan pusat ini akan fleksibel, akan memiliki fleksibilitas dalam melakukan presiden. Yang ketiga adalah bahwa mudah-mudahan nanti pemilihan presiden itu bersamaan dengan pileg sehingga dan itu jauh sebelumnya kita sudah punya calon presiden sehingga calon presiden itu bisa berkampanye juga untuk pileg demikian. Itu hal yang sangat menguntungkan bagi partai menurut pandangan saya. Iya, baik Pak Nurdin, terima kasih. Satu mungkin Mbak Titi, singkat saja closing statement Mbak. Ya, kami berharap partai politik di parlemen dan juga presiden, pemerintah betul-betul melaksanakan putusan MK ini tanpa kecuali. Jangan sampai ada peristiwa berulang seperti tindak lanjut putusan ambang batas pencalonan di pilkada ya. Lagi pula Mas Juno yang harus ditekankan, putusan ini menguntungkan semua partai politik. Tidak ada yang dirugikan. Pemilih juga diuntungkan, teman-teman media juga pasti akan diuntungkan karena tidak berhadapan dengan isu polarisasi lagi ya. Jadi kita sambut dengan gembira. Dan ini juga menjadi kado bagi pemerintahan Pak Prabowo ya, karena lahir di tengah independensi Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo menjabat sebagai presiden. Jadi ini berkah bagi demokrasi kita. Kita syukuri bersama. Oke, baik. Ini merupakan hadiah bagi seluruh bangsa Indonesia. Iya. Menarik ya tadi bagaimana parpol dan kita semua menyambut baik. Terima kasih atas waktunya. Ini win-win solution ya, Mbak Titi dan juga Pak Nurdin. Selamat menjalankan ibadah. Kembali Pak, maaf mengganggu. Terima kasih juga Ayu Kito, Mbak Titi, mau kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia OCCRP. Sementara itu Jokowi menanggapi santai hal itu karena menurutnya daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda. Lembaga independen ini merilis sederet finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi, salah satunya Joko Widodo. Menurut penerbit OCCRP Drew Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik. Sementara itu, Jokowi menanggapi santai hal ini. Menurutnya, daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Iya apa? Sumber daya alam apa lagi?
Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Iya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Selain Jokowi, ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan pengusaha India Gautam Adani yang masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup dunia versi OCCRP. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali bersama kami pemirsa, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin bersama Menko Polhukam Budi Gunawan dan jajaran menteri lainnya menggelar rapat koordinasi DAS, koordinasi pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola di Kejaksaan Agung. Rakor juga membahas strategi perkuat tata kelola pemerintahan. Selain itu, Rakor juga membahas bagaimana meminimalkan kebocoran anggaran serta tindak pidana korupsi. Menko Polhukam Budi Gunawan mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan kepada seluruh anggota DAS penegakan hukum tindak pidana korupsi agar tegas dalam menjalankan tugas dan tanpa ragu-ragu. Budi menambahkan pihaknya akan memperkuat kapasitas institusi pemerintah yang menjadi agent of development di negara ini. Budi juga mengatakan pihaknya akan fokus dalam penanganan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset hasil korupsi yang ada di luar negeri agar dapat kembali ke tanah air. Rapat koordinasi kali ini di samping membahas capaian dari DAS yang dipimpin oleh atau dengan leading sektor Jaksa Agung, sekaligus juga membahas strategi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meminimalkan kebocoran anggaran begitu, dan strategi untuk meningkatkan efektivitas di dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersyukur kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 ditutup jauh lebih baik dibandingkan kondisi pada semester 1 2024. 2024 ditutup lebih baik, sehat dan aman dengan penerimaan negara tumbuh baik dan belanja negara melebihi 6%, serta defisit APBN 2024 jauh lebih kecil dari laporan 2,7%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri pembukaan perdagangan perdana di Bursa Efek Indonesia 2025. Sri Mulyani menyampaikan berbagai tantangan pasar keuangan global imbas perubahan iklim, ketegangan geopolitik, hingga Pilpres Amerika Serikat. Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan hasil kinerja APBN 2024, di mana APBN 2024 ditutup lebih baik, sehat, dan aman dengan penerimaan negara tumbuh baik dan belanja negara melebihi 6%, serta defisit APBN 2024 jauh lebih kecil dari laporan 2,7%. Sebelumnya pada semester 1 2024 penerimaan negara mengalami tekanan dan kontraksi. Namun pada semester 2 2024 kondisi sudah mulai pulih sehingga pada akhir 2024 masih bisa mencatatkan pertumbuhan. Sri Mulyani menekankan sampai akhir 2024 penerimaan negara masih tumbuh meskipun tidak tinggi tetapi cukup untuk situasi yang tidak mudah. Namun saya sampaikan defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7. Jauh lebih kecil. Artinya APBN kita tutup di tahun 2024 dengan relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025.
Sri Mulyani menegaskan capaian defisit yang di bawah target UU APBN 2024 ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Sri Mulyani mengakui bahwa APBN 2024 ditutup dengan sehat dan aman ini menjadi bekal kuat untuk memasuki 2025. Pemirsa, PT MNC Land Tbk bersama MNC Peduli menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga di Desa Strogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Ratusan warga sangat antusias mengikuti sejumlah rangkaian pemeriksaan yang dilakukan tenaga medis berpengalaman. Ratusan warga Desa Strogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor sangat antusias mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh Kawasan Ekonomi Khusus MNC Lido City bekerjasama dengan PT MNC Land Tbk dan MNC Peduli. Sejumlah pemeriksaan medis mulai dari tensi darah, gula darah, dan asam urat dijalani para warga. Mereka mengaku senang lantaran dapat membantu mengetahui kondisi kesehatan mereka. Di sini alhamdulillah ya, hari ini ada kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk warga ya. Untuk yang kurang mampu juga ini sangat berguna sekali ya. Dalam kegiatan ini, MNC Land bersama MNC Peduli juga memberikan bantuan berupa sembako untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Harapan saya ke depan dengan adanya pengobatan gratis ini, pertama, manfaat buat masyarakat. Keduanya, mudah-mudahan konsistensinya. Saya harap seperti itu. Terima kasih kepada MNC Lido yang telah membantu kesehatan gratis di RW 04 Desa Strogol ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan dari pimpinan MMC Group. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini bukan yang pertama kali dilakukan untuk warga Kecamatan Cigombong. Bersama PT MNC Land Tbk dan MNC Peduli, KEK MNC Lido City konsisten melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mulai dari kegiatan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang diharapkan dapat berdampak positif untuk masyarakat di sekitar KEK MNC Lido City. Dari Jawa Barat, Naura Syafika, Laksana iNews melaporkan. Usai dilantik, Presiden Prabowo dalam pidato perdananya menekankan bahwa swasembada pangan salah satu prioritas pemerintahannya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku siap melibas tantangan yang dapat menghambat terwujudnya swasembada pangan. Kan gagasan Presiden, beliau perintahkan harus swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Nah ini memang kita harus kerja ekstra karena beliau selalu mengingatkan setiap rapat, tolong swasembada secepat-cepatnya karena ini vital. Pangan itu strategis dan kita tahu dunia lagi krisis pangan. Ada 58 negara kurang gizi, kekurangan pangan. Ada 725 juta penduduk dunia kekurangan gizi. Oleh karena itu ini sangat vital. Pangan ini. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Sehingga beliau betul-betul selalu mengingatkan harus swasembada. Mutlak kita rebut swasembada secepat-cepatnya. Insya Allah kami kerja keras. Sejak dilantik, ini sudah hari ke-46 kalau tidak salah, sudah 1 bulan lebih. Saya minta maaf kepada seluruh pegawai kementerian dengan PPL, kementerian pegawai kementerian itu 19.000, PPL kurang lebih 40.000, berarti ada 60.000. Orang aku minta maaf kepada saudara-saudara saya, sahabat saya, tidak ada tanggal merah. Nggak ada hari Sabtu, nggak ada hari Minggu. Sampai swasembada. Yang pertama adalah kebijakan, regulasi. Regulasi salah satu penghambat untuk swasembada. Salah satu contoh pupuk. Pupuk, regulasinya, aturannya itu 147. 147 pupuk yang mengikat distribusi pupuk ini. Nah, kita persingkat. Ada 12 menteri yang harus ikut. Di luar gubernur dan bupati se-Indonesia. Bisa bayangkan begitu ribetnya, begitu sulitnya
melayani petani. Nah, kita persingkat sesuai janji Bapak Presiden pada saat kampanye bahwa dari pemerintah pusat langsung